Pernah nggak sih ngerasa khawatir banget soal masa depan? Nah, hari ini kita akan bedah salah satu pasal dalam Alkitab, yaitu Yohanes 14. Ini adalah sebuah teks yang secara khusus membahas perasaan itu, membawa kita dalam sebuah perjalanan dari rasa cemas yang mendalam ke sebuah kepastian yang menenangkan. Teksnya langsung to the point, ya kan? Dengan perintah yang kuat ini. Coba bayangkan kita mendengar kalimat ini pas lagi cemas-cemasnya. Ini bukan sekedar saran basa-basi, tapi sebuah ajakan untuk berhadapan langsung dengan kegelisahan, sebuah perasaan yang kayaknya kita semua pernah alami. Nah, kenapa sih murid-muridnya bisa sampai segelisah itu? Gini, biar kita ngerti konteksnya, percakapan ini terjadi di momen yang penuh ketidakpastian. Pemimpin yang mereka andalkan tiba-tiba bilang kalau dia akan pergi. Bisa kita bayangin kan, itu pasti langsung bikin mereka bingung dan takut. Oke, kita masuk ke bagian pertama yang membahas akar masalahnya, hati yang gelisah. Jadi intinya gini, pasal ini tuh kayak sebuah perjalanan emosional dan spiritual. Mulai dari kondisi hati yang gelisah, penuh tekanan, menuju sebuah kepastian yang mantap. Seluruh bagian ini memang dirancang untuk menjawab kegelisahan itu. Nah, sekarang gimana solusinya? Mari kita lihat bagian pertama dari jawaban yang ditawarkan dalam teks ini. Untuk mengatasi rasa takut akan perpisahan, teks ini memberikan jaminan yang kuat banget, ada 3 lapis. Pertama, ada jaminan tempat, rumah yang sudah tersedia. Kedua, Yesus sendiri yang menyiapkannya. Dan yang ketiga, ada janji pasti bahwa Dia akan kembali untuk menjemput mereka. Ini adalah fondasi pertama untuk membangun rasa tenang. Janji ini ternyata malah memicu pertanyaan-pertanyaan praktis dari para murid. Nah, dari pertanyaan inilah muncul deklarasi yang jadi inti dari seluruh pasal ini. Disinilah Thomas, salah satu murid, maju. Dia seolah-olah jadi juru bicara kebingungan teman-temannya. Pertanyaannya logis banget kan? Gimana caranya kami bisa ke sana kalau jalannya aja kami nggak tahu? Dia pada dasarnya minta peta, minta petunjuk yang jelas. Nah, ini dia bagian yang super menarik. Menurut teksnya, jawaban yang diberikan bukanlah serangkaian petunjuk arah, tapi sebuah pernyataan tentang siapa dirinya. Dia nggak bilang, ini loh jalannya, tapi dia bilang, akulah jalannya. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Menurut analisis sumber yang kita bedah, pernyataan ini dimaksudkan untuk dipahami secara mutlak. Ini disajikan sebagai satu-satunya jalan, yang secara langsung menantang ide bahwa semua jalan pada akhirnya menuju tujuan yang sama. Jadi poin kuncinya di sini adalah eksklusivitas. Obrolannya nggak berhenti di situ. Kali ini giliran Filipus yang bertanya. Pertanyaannya ini membuka jalan untuk sebuah konsep teologi yang sangat penting, yaitu kesatuan antara Yesus dan Bapa. Saat Filipus minta untuk melihat Bapa, jawabannya radikal banget. Dengan melihat Yesus, mereka sebenarnya sudah melihat Bapa. Oke, sekarang fokusnya agak bergeser nih. Dari soal siapa Yesus itu, sekarang kita bahas tentang apa yang bisa dilakukan oleh para pengikutnya. Ayat ini menyajikan sebuah janji yang, wow, luar biasa banget. Memberi kekuatan bagi orang-orang percaya. Bukan cuma meniru apa yang sudah dilakukan, tapi melakukan pekerjaan yang lebih besar. Ini pernyataan yang sangat kuat tentang potensi yang diberikan kepada para pengikutnya. Tapi, gimana caranya? Kekuatan ini menurut tafsirannya, datang dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ini bukan cek kosong yang bisa diisi semau kita. Ada kerangka kerjanya. Analisis ini memperjelas ya, bahwa permintaan itu harus sejalan dengan kehendak Tuhan, dan tujuannya adalah untuk kemuliaannya, bukan untuk keuntungan pribadi. Jadi, kuasa itu terikat pada tujuan yang lebih tinggi, bukan cuma untuk pemenuhan keinginan diri sendiri. Oke, sekarang kita coba sambungin semua benang merahnya. Apa sih kesimpulan utama yang ditawarkan dalam materi sumber kita ini? Nah, inilah jawaban final untuk semua kegelisahan di awal tadi. Istilah yang dipakai adalah jaminan keselamatan. Jadi ini bukan lagi sekedar harapan, tapi sebuah jaminan. Sebuah kepastian total yang menggantikan rasa takut dan ketidakpastian. Slide ini merangkum seluruh alur yang sudah kita bahas. Kita memulai perjalanan dari masalah intinya, hati yang gelisah. Lalu kita telusuri solusi berlapis yang ditawarkan, yang puncaknya adalah apa yang disebut sumber sebagai sebuah jaminan keselamatan yang lengkap. Dan sumber yang kita bedah ini menutup penjelasannya dengan mengubah semua ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat pribadi. Sebuah pertanyaan yang dirancang untuk direnungkan oleh setiap individu, termasuk kita semua yang menyimak hari ini.